Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensimulasikan tentang tekanan hidrostatis dan hukum Pascal untuk membantu kalian meningkatkan konsep pemahaman tentang fluida statis dan membantu kalian dalam mengisikan lembar kerja. Nah, untuk pertama kita bahas adalah tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis sendiri memiliki pengertian bahwa tekanan ini terjadi akibat berat fluida itu sendiri. Nah, gambarannya seperti ini. Misalkan kita mengukur tekanan di suatu titik dalam fluida statis. Misalnya di titik ini. Dapat kita baca bahwa nilai yang terukur adalah 128,3 kPa. Kemudian, jika fluida kita kurangi, nilai tekanannya juga menurun. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan akan semakin kecil ketika berat fluidanya juga kecil. Kemudian, sebaliknya jika kita tambahkan kembali fluida, maka tekanannya juga akan naik karena berat dari fluida itu meningkat. Untuk yang selanjutnya, pada tekanan hidrostatis ini juga dipengaruhi oleh kedalaman dari titik yang kita ukur. Misalkan kita mengukur pada kedalaman 1 meter. Nah, nilai yang terukur adalah 111,2 kPa. Sedangkan ketika kita mengukur di kedalaman 2 meter, maka tekanannya juga meningkat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tekanan hidrostatis ini berbanding lurus dengan kedalaman. Akan tetapi, jika kedalamannya sama, di setiap titik yang kita ukur nilainya akan sama. Jadi, pada kedalaman yang sama itu tidak dipengaruhi oleh letaknya. Misalnya di titik ini kita ukur 111,2, kemudian kita ambil yang tengah, nilainya akan sama yaitu 111,2, kemudian kita ambil yang kiri, nilainya juga sama yaitu 111,2. Kemudian kita lanjutkan dengan massa jenis. Di sini kita menggunakan massa jenis dari air. Kemudian jika kita ganti menjadi bensin, maka tekanannya akan menurun. Sebaliknya, jika kita ganti menjadi madu yang nilai massa jenisnya jauh lebih besar, maka tekanannya akan naik. Hal ini karena tekanan hidrostatis sendiri berbanding lurus dengan massa jenisnya. Semakin besar massa jenis, maka semakin besar juga tekanan yang diperoleh. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan dalam PPT, bahwa tekanan hidrostatis ini tidak dipengaruhi oleh luas permukaan dari benda. Nah, di sini misalkan kita mengukur di titik ini. Pada luas permukaan yang sebelah sini, diperoleh bahwa tekanannya adalah 115,4 kPa. Kemudian kita ganti mengukur di sebelah kanan dengan ketinggian yang sama, atau kedalaman yang sama. Nah, kita peroleh juga 115,4 kPa. Jadi sama. Nilainya itu tetap. Kemudian kita lanjutkan dengan hukum Pascal. Pada hukum Pascal sendiri memiliki bunyi bahwa tekanan yang dilakukan pada fluida ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah, termasuk ke dinding bejana. Nah, di sini kita misalkan mengukur pada titik atau kedalaman yang sama pada tabung sebelah kiri, kemudian memiliki nilai 113,7 kPa dan sebelah kanan memiliki tekanan yang sama. Hal ini sesuai dengan persamaan matematis dari hukum Pascal, yaitu P
P1 sama dengan P2. Nah, kemudian kita akan membuktikan apakah benar tekanan pada ruang tertutup terhadap fluida ini akan diteruskan. Nah, kita bisa menggunakan beban. Misalkan pada penghisap kecil kita beri beban, kita dapat lihat bahwa air akan diteruskan atau tekanannya menyebabkan air diteruskan atau menekan pada pipa penghisap besar sehingga permukaannya akan naik atau menjadi gaya angkat seperti itu. Nah, sekian untuk simulasi dari tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Apabila ada yang ditanyakan, boleh melalui komentar di Classroom atau melalui WhatsApp. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.